dan menanggapi dan ngobrol terkait dengan tema-tema yang sekarang kita ajukan. Tapi saya mending berantem aja deh. Buka aja. Boleh. Jadi kita langsung aja ke forum diskusi. Silahkan bertanya. Punya kemampuan berpikir yang sama. Tapi bawa KKN langsung dari dia bolak-balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bare semua, jangan lupa 13 Februari Guru Gembul dan Gianluigi di Sirariung edisi ke-7. Mari ngariung, berkumpul, berdiskusi dan tertawa. Wah. Oh iya, itu judul kita itu. Dari membershipnya Guru Gembul, Pak Guru ingin tanya cara memverifikasi informasi yang mudah dan paling absolut. Saya sudah pernah bikin videonya. Oh, di zaman dulu saya bikin beberapa video, di antaranya bagaimana memahami hoax, terus 12 level hoax. 12 level hoax. Iya, silakan nonton di situ ya. Saya pikir itu tuh agak bagus sedikit videonya ya. Nah, tapi lebih praktisnya bagaimana biar saya nggak usah nonton video lama itu. Yang pertama, ini yang paling mudah banget ya, yang paling mudah banget. Lihat otoritas dari siapa yang menyampaikan. Nah, ini kalau di level tinggi, ini nggak dipakai. Otoritas tuh nggak dipakai. Karena kita tuh fokus pada isi. Bahkan dalam cacat logika, itu salah satu daftar cacat logika itu adalah apply to authority. Appeal to authority. Jadi kita tuh melihat benar dan salah itu ya ngelihat otoritas gitu. Jadi kita mengutip Gus Dur gitu. Ya karena Gus Dur pasti benar, padahal kan belum tentu gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah yang paling ringkas, paling cepat, itu adalah lihat otoritasnya. Jadi misalkan kita berkomentar setelah kita melihat majalah gitu ya, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena itu sudah punya otoritas, dalam artian dia tuh sudah diawasi oleh Dewan Pers. Dan karena itu maka dia tuh berhak untuk menyampaikan sebuah informasi. Kalau kita mengikuti informasi itu, maka kita tuh boleh. Dan itu adalah jalan yang paling praktis gitu. Kalau mau lebih lagi, ya baru kita pertanyakan otoritas itu. Coba lihat kadang-kadang itu half truth gitu. Setengah benar gitu. Sisanya apa? Opini? Bukan setengah benar itu, misalkan ya, Pak polisi yang kemarin ngegebukin tukang es gabus itu dinonaktifkan, titik. Padahal mah ada kelanjutannya, dinonaktifkan seandainya tidak ada tudingan netizen gitu misalkan ya. Nah jadi informasi yang benar setengah itu lebih berbahaya sebenarnya daripada informasi yang benar 100%. Lebih berbahaya daripada hoax 100% gitu. Karena itu klaimnya itu adalah benar gitu. Lebih bahaya mana? Informasi setengah atau nggak ada informasi sama sekali? Lebih bahaya informasi setengah benar. Kalau memang tujuannya adalah, karena informasi setengah benar itu punya kemampuan untuk memanipulasi. Dan ini tuh misalkan ya punten, pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad tapi tujuannya adalah untuk positif. Bikin setengah kebenaran. Kayak gimana tuh? Jadi ada orang keringetan lari-lari. Tolong selamatkan saya mau dibunuh sama preman itu. Ya udah sok kabur pergi ke sana. Kabur dah. Terus itu si pengejarnya bener lewat situ. Terus Nabi teh berdiri gitu. Oh, kamu tadi lihat gak ada orang yang lari ke sini? Hah? Emang kenapa? Dia nggak bener pisan mau saya bacok gitu. Gitu kan. Terus kata Nabi teh, sejak saya berdiri di sini saya nggak lihat ada orang di situ gitu. Nggak lihat ada orang lewat gitu. Itu kan setengah benar gitu. Setengah benar karena kalau misalkan lanjutnya lagi adalah sejak saya berdiri saya tidak lihat ada orang itu, sedangkan waktu saya duduk saya melihat. Nah, itu kan setengah kan? Nah, begitu. Atau ada bentar, sebelum ke sana itu bahasan gini pasti suka ada bahasan detail
tentang wah ini ceritanya cerita betul tidak dari kisah siapa gitu. Ya itu mah ada, ya silahkan aja cek gitu ya. Tapi kisah itu mah banyak lah, itu sudah terkenal gitu. Tapi yang kalau nggak salah yang benernya tuh Nabi duduk gitu, bukan Nabi berdiri. Atau misalkan filosof Cina dulu. Nah kalau ini layak untuk dipertanyakan. Filosof Cina dulu ditanya sama si raja, bisa nggak kamu menghadirkan pasukan yang sebelumnya tidak pernah terkalahkan dalam perang? Oh bisa, saya hadirkan 100.000 orang. Padahal 100.000 orang itu petani, anak kecil. Orang gitu. baru semua, pokoknya Orang belum baru pernah semua. perang. Lah, ternyata karena emang nggak pernah kalah dalam perang, karena nggak pernah ikutan perang gitu. Nah itu kan half truth gitu, setengah. Tapi balik lagi, bukan berarti nuduh kayak gimana, cuman maksudnya pertama, kalau misalkan kita mau nyari, sebaiknya kita didasarkan pada data dari pihak yang punya otoritas. Begitu, kalau mau tahu itu hoax atau enggak. Tapi setelah itu baru kita mulai mengkritik dalam konteks konten beritanya dan dalam konteks siapa yang mengatakannya. Begitu. Jadi ada verifikasi internal, verifikasi eksternal terkait dengan kontennya dan terkait dengan bagaimana cara dia disampaikan dan oleh siapa. Nah, begitu. Nah, bagian itunya yang lebih rumit. Jadi saya nggak bisa nawarin ke Baraya. Tapi kalau misalkan mau, ya sementara ini bahasa agamanya mah taklid aja dulu gitu. Tapi taklid itu hanya untuk sementara kalau misalkan terkait dengan informasi yang sangat urgen kita pahami. Gitu. Nah, Pak Guru sebagai konten kreator edukator sebagai edukator yang berkonten ya, bisa dibilang gitulah ya. Pak Guru lebih memilih ini nggak, menyederhanakan kalimat agar semua orang mengerti, atau stay di titik itu, kayak misalkan titik taklid nih, kan Pak Guru udah menjelaskan. Nah, apakah akan stay di situ atau akan dijelaskan sedetail mungkin, atau meminta orang yang mendengarkan untuk mencari tahu sendiri? Saya sih bukan tipe orang yang mendoktrin gitu. Jadi biasanya saya akan memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih sederhana, yang lebih simpel, yang bisa dipahami. Nanti terkait dengan fakta-fakta yang mendalam ya silahkan cek kembali gitu. Makanya saya tuh salah satu slogan di kanal ini tuh ya jangan percaya apa yang saya katakan. Jadi apa yang saya katakan itu sebenarnya adalah cara memicu Baraya untuk berpikir. Jadi kalau Baraya sering lihat ini kenapa Guru Gembul kontennya itu random banget kesana kesini gitu ya. Sebenarnya nggak random, tujuannya selalu sama. Etika dan cara berpikir. Itu aja, nggak ada yang lain. Nah, ada soal bahasan politik, ada soal bahasan dan sebagainya, itu kebanyakan adalah penerapan dari dua hal itu saja gitu. Dalam berbagai macam segmentasi ilmu gitu ceritanya. Nah, tapi ya Baraya silahkan tetap skeptis terhadap semuanya gitu. Kalau Pak Mardigu pernah bilang sisakan 10% untuk tidak percaya atas penalaran saya gitu. Ya saya bilang 100% aja sisakan skeptis itu gitu. Kan Baraya sendiri pada akhirnya yang bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan.